Taiwan mempunyai andil besar dalam pertarungan anggaran Washington. Nasib undang-undang alokasi dana masih belum pasti di tengah perselisihan anggaran yang sedang berlangsung di Capitol Hill, yang mungkin akan berujung pada penutupan pemerintahan lagi pada akhir pekan ini. Ketika negosiasi berlanjut, anggota parlemen harus melanjutkan kemajuan terkini dengan menyediakan sumber daya tambahan bagi Taiwan untuk menjaga perdamaian di Indo-Pasifik. Minimal, Kongres harus menyediakan $500 juta dalam bentuk FMF untuk Taiwan pada tahun fiskal 2024, yang dimulai pada tanggal 1 Oktober seperti yang direkomendasikan oleh DPR. Dana sebesar $113 juta versi Senat mewakili jumlah kecil yang tidak mencerminkan kebutuhan keamanan Amerika atau Taiwan. Sebagai gambaran, jumlah tersebut kurang dari 10% dibandingkan jumlah yang diterima Mesir di FMF setiap tahunnya selama 3 dekade terakhir, bantuan yang harus dicermati lebih lanjut mengingat dugaan adanya kaitan dengan tuduhan suap terhadap Senator Bob Menendez, DNJ. Dari $1,3 miliar yang disisihkan untuk Mesir untuk tahun depan, Senat yang mengalokasikan dana tersebut lagi-lagi menahan $225 juta karena kekhawatiran yang terus-menerus terkait dengan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, berdasarkan rancangan undang-undang Senat, Mesir bisa kehilangan uang 2 kali lebih banyak daripada yang diterima Taiwan dan masih mendapatkan hampir 10 kali lipat pendanaan FMF. Hal ini jelas tidak masuk akal mengingat besarnya risiko kerjasama pertahanan dengan Taiwan dan komitmen AS untuk memprioritaskan Indo-Pasifik. Pemerintahan Biden juga telah meminta $1 miliar dalam bentuk FMF global, dalam permintaan pendanaan tambahannya, yang menunjukkan, walaupun agak mengkhawatirkan, dana ini dapat digunakan untuk mendukung Taiwan. Anggota parlemen harus secara eksplisit membatasi dana sebesar $300 juta untuk Taiwan. Pada bulan Juli, Presiden Joe Biden menggunakan wewenang tersebut untuk mengirimkan bantuan penarikan tahap pertama sebesar $345 juta pada tahun fiskal 2023 ke Taiwan. Kini, para pengambil dana di Senat telah memasukkan $1,1 miliar ke dalam rancangan Undang-Undang Pendanaan Pertahanan untuk tahun fiskal 2024 untuk menggantikan persediaan militer AS yang dikirim ke Taiwan. Hal ini merupakan kemajuan yang menggembirakan. Namun dinas militer AS, yang bertanggung jawab untuk mengawaki, melatih, dan memperlengkapi anggota militer AS, kemungkinan besar tidak akan menggunakan sisa dana penarikan sebesar $655 juta untuk tahun fiskal 2023 jika mereka yakin ada risiko bahwa peralatan yang ditransfer ke Taiwan tidak akan diganti. Kongres harus memasukkan $1,5 miliar dalam tagihan alokasi tambahan untuk menutupi penarikan Taiwan pada tahun fiskal 2023 dan $1,5 miliar lainnya dalam tagihan alokasi tahun fiskal 2024 untuk memastikan semua penarikan ke Taiwan diisi kembali. Dana pengisian ulang harus melebihi kewenangan penarikan karena biaya peralatan baru seringkali lebih tinggi dari nilai taksiran peralatan yang akan diganti. Kongres juga harus mengarahkan Departemen Luar Negeri dan Pertahanan untuk memprioritaskan alat dan sumber daya bantuan keamanan dalam membangun persediaan amunisi Taiwan secepat mungkin. Jika terjadi potensi konflik, letak geografis Taiwan dan kedekatannya dengan Tiongkok kemungkinan besar akan menghalangi pengiriman senjata seperti yang diterima Ukraina setelah konflik dimulai. Pencegahan yang kredibel mengharuskan Taiwan memiliki amunisi yang diperlukan untuk berperang sebelum, bukan setelah konflik terjadi. Memfokuskan bantuan Taiwan pada senjata dan amunisi juga akan meningkatkan sinyal permintaan pasar Pentagon untuk memperluas produksi amunisi ke basis industri pertahanan AS. Jelasnya, Taiwan harus membelanjakan lebih banyak dan membelanjakan lebih baik untuk pertahanannya sendiri. Hebatnya, peningkatan selama 7 tahun berturut-turut akan menjadikan anggaran pertahanan Taiwan pada tahun 2024 menjadi anggaran pertahanan terbesar yang pernah ada. Dan, laporan pertahanan nasional terbarunya memuat penekanan yang menggembirakan pada pertahanan yang mendalam, kendali komando yang dapat bertahan, serta senjata dan UAV yang didukung AI. Sumber, Defense News.